Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkap esensi manusia serta membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran. Seperti tugas manusia, bagaimana manusia harus menaati Tuhan, bagaimana manusia harusnya setia kepada Tuhan, bagaimana manusia harusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Khususnya firman yang mengungkap bagaimana manusia menolak Tuhan, berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Ayo. Apa di sini tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayo, angkat spanduknya. Ya, baiklah, baik. Yang lurus, sedikit lebih tinggi. Ya, Di sini, ikatlah. apa ini di sini cukup? Sekolah Lebih tinggi ateis. sedikit lagi. Oh, Ya, iya, luruskan. Ayo pergi. Bagaimana jika kita ikat ke pohon ini? Oke, Ya, ikat di sana. selesai. Ini, yang ini. Ya Tuhan, apa kalian sudah lihat bursa kerja? Acara itu sangat ramai. Mendapat pekerjaan sangatlah sulit. Lulus itu seperti menjadi pengangguran. Benar. Menyebalkan. Kenapa khawatir? Itu melelahkan. Pikirkan masalah hari ini, jangan khawatirkan masalah besok. Kami bukan anak pejabat. Keluargamu menyiapkan pekerjaan untukmu sejak lama. Tapi kami harus berusaha sendiri. Iya, kami harus mengubah nasib dengan pengetahuan. Universitas adalah batu loncatan. Persaingan di luar sana itu ketat. Tanpa pendidikan tinggi, kau hanya akan diremehkan. Kau harus kuliah pasca sarjana untuk menjadi sukses, dapat gelar doktor. Hei, permisi. Apa gunanya gelar? Orang bergelar dokter juga menjadi pedagang kaki lima. Tanpa koneksi, kau tak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Kau tetap harus mengorbankan diri untuk pendapatan kecil. Jadi menurutku, jika ingin terdepan, kau harus ambil jalan pintas. Benar kan? Halo? Oh, Direktur He. Aku dalam perjalanan. Aku akan segera tiba. Meringkuk seperti anjing kecil. Kucing yang menangkap tikus adalah kucing yang baik. Masyarakat kita penuh aturan tak tertulis. Terlalu sulit untuk sukses dengan usaha keras sendiri. Pan-pan, pria bermobil Audi itu ada di bawah mengklakson. Aku tahu. Nona-nona, cari seseorang untuk merawat kalian selagi masih muda. Rumah, mobil, uang di bank, semuanya beres. Dadah. Dulu kupikir kuliah akan menjamin masa depan yang baik. Aku bisa punya karir dari ilmu yang kupelajari. Lalu itu akan membuat hidupku bermakna. Mimpi dan kenyataan keduanya sangat berbeda. Di masyarakat, orang jujur tak punya kesempatan untuk maju. Namun, para penipu dan orang munafik itu menjadi kaya dan terkenal. Hidupnya mudah, itu konyol. Dulu kupikir universitas adalah istana pengetahuan, menara gading impian. Aku dipenuhi harapan untuk kehidupan di perguruan tinggi. Namun kini aku melihat bahwa mendapatkan om senang menjadi gadis murahan dan gratifikasi adalah hal yang biasa. Banyak orang di sini bahkan pakai narkoba dan bergabung dengan geng. Iya. Bagaimana universitas bisa sama gelapnya dengan dunia luar? Yang membuatku tidak tahan adalah mereka membanggakan semua itu. Di mana harga diri mereka? Benar. Dunia macam apa ini? Aku sungguh merasa makin tersesat. Si Yuan, apa pendapatmu tentang tren ini? Apa tujuanmu dalam hidup?
Aku dulu menghormati pengetahuan, jadi aku berusaha keras untuk masuk perguruan tinggi. Namun saat sampai di sini, kulihat ada banyak kerusakan dan kebejatan. Banyak mahasiswa dan dosen yang rusak dan berlaku sesuka hati. Tak berjalan di jalan yang benar atau melakukan hal yang benar. Iya. Aku tak bisa memahami semua itu. Masuk akal, jika seseorang makin berpendidikan dan berpengetahuan, maka karakter dan moral mereka juga akan semakin baik. Iya, seharusnya Iya. itu berkaitan. Jadi kenapa dengan kaum intelektual berkuasa dan standar pendidikan nasional meningkat, dunia hanya menjadi semakin gelap dan jahat, kriminalitas juga meningkat? Bagaimana bisa? Aku benar-benar tidak paham. Aku terus mencari jalan yang benar dalam hidup. Lalu aku menemukan buku yang menjelaskan ini dengan sangat jelas. Aku menikmatinya dan belajar banyak dari situ. Apa yang dikatakan buku itu? Iya, beritahu kami. Aku ingat satu hal yang dikatakan adalah ini. Oh. Sejak manusia menemukan ilmu-ilmu sosial, pikiran manusia disibukkan dengan ilmu dan pengetahuan. Kemudian ilmu dan pengetahuan menjadi alat untuk memerintah umat manusia. Dan tak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Dan tak ada lagi suasana yang mendukung penyembahan kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan telah turun semakin rendah di hati manusia. Tanpa Tuhan di dalam hatinya, dunia batin manusia gelap. Tanpa pengharapan dan hampa. Ada kutipan lain yang kusalin. Ini dia. Iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia. Sampai hanya itulah yang mereka pikirkan. Demi ketenaran dan keuntungan, mereka bergumul, menderita kesukaran, dan menanggung penghinaan. Mereka mengorbankan segalanya dan membuat penilaian atau keputusan apapun demi ketenaran dan keuntungan. Dengan ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata. Dan mereka tak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan, mengkhianati Dia, dan menjadi semakin jahat. Akibatnya, setiap generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Ini semua sangat dalam. Ini masuk akal. Benar. Iya. Siwan, di mana kau menemukan ini? Apa kau percaya kepada Tuhan? Jangan keras-keras. Aku percaya kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini telah membantuku memahami beberapa hal, seperti akar kegelapan dan kejahatan masyarakat, dan bagaimana iblis merusak umat manusia. Aku bertanya-tanya, kenapa orang mengejar ketenaran dan kekayaan? Kenapa orang sangat egois? Banyak orang terkenal dan kaum intelektual mendorong kekuasaan dan prestis tanpa kasih di hati mereka. Iya. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan. Kenapa tak ada kasih sejati di antara orang-orang? Benar. Lalu, beberapa mahasiswa sukses di kampus. Tapi kenapa mereka bejat, terobsesi dengan cinta romantis, dan ada di jalan yang salah? Banyak juga mahasiswa yang menghambur-hamburkan uang, memberikan hadiah, membangun, dan memanfaatkan koneksi demi masa depan agar dapat pekerjaan bagus. Iya. Beberapa bahkan rela menjual martabat dan integritas. Tepat sekali. Hampir semua orang melakukan hal yang menyimpang. Iya. Aku jadi bertanya-tanya, bagaimana mempelajari ini di universitas akan bermanfaat bagi kita? Bisakah itu menuntun kita menjalani kehidupan yang benar? Kenapa mahasiswa terobsesi dengan ketenaran dan kekayaan? Kenapa ambisi dan keinginan kita tumbuh seiring dengan pendidikan kita? Kenapa suasana di kampus kian memburuk? Bahkan jika kita lulus, apa untungnya lulus dari kampus seperti ini? Kau sungguh memberi kami bahan renungan.
Iya. Aku merasa tersesat dan suram tentang masa depan. Jadi aku percaya kepada Tuhan. Setelah itu, aku baca firman Tuhan tiap hari dan lebih memahami banyak hal. Lalu aku mulai melihatnya di masyarakat. Tuhan juga memberi kita jalan untuk menyelesaikan kerusakan orang. Aku merasa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari kerusakan iblis. Dan hanya kebenaran yang Dia ungkapkan yang bisa mentahirkan kerusakan manusia. Itu sebabnya imanku kepada Tuhan terus tumbuh. Dan aku juga bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita. Kau memahami semua ini dengan membaca firman Tuhan. Tentu. Kalau begitu itu jalan yang benar. Si Yuan, kau paranoid. Jika kampus tahu akan ada masalah. Benar. PKT tidak mengizinkan orang percaya kepada Tuhan. Kau akan ditangkap dan dianiaya karena itu. Ada orang percaya di dekat rumah keluargaku ditangkap karena mengadakan pertemuan. Si Yuan, percaya kepada Tuhan terlalu berbahaya. Jika sekolah mengetahuinya, kau akan dikeluarkan. Bahkan bisa masuk penjara. Apa kau tidak takut? Bagaimana mungkin tidak takut? Aku sudah memikirkannya sejak mulai percaya. Namun bencana makin meningkat dan tak ada cara lain untuk menghindarinya. Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat." Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran pada akhir zaman untuk penyelamatan manusia. Mereka yang menerima kebenaran dan bertobat pada Tuhan punya harapan untuk diselamatkan dan bertahan hidup. Tuhan Yesus juga berkata, "Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka." Karena ini jalan yang kupilih, aku tak takut akan penindasan. Sudah kupikirkan baik-baik, aku bisa paham kebenaran lewat imanku. Tapi di sekolah, aku tak akan mendapat kebenaran atau kehidupan. Iman memberiku harapan penyelamatan dan masuk ke kerajaan surga. Lalu, Hei, si Yuan, sekretaris ingin kau ke kantor sekarang juga. baiklah, Masuk. sekretaris, direktur, Li Yuan, kau dilaporkan karena percaya kepada Tuhan dan menyebarkan agama di sekolah. Apa ini benar? Masuk. Kau benar-benar berani. Hah? Kementerian Pendidikan berulang kali melarang keyakinan agama di sekolah. Apa kau tidak tahu? Negara mendidikmu bertahun-tahun, tapi kau menjadi orang Kristen. Ini mempermalukan sistem pendidikan kita. Sekretaris Liu, aku hanya menghadiri pertemuan dan membaca firman Tuhan dalam imanku. Aku tak melanggar peraturan kampus dan studiku tak terganggu. Aku tak melanggar hukum nasional. Kenapa sekolah menghentikanku? Li Yuan, Sekretaris Liu memikirkan masa depanmu. Tunjukkanlah rasa hormat. Imanmu bertentangan dengan hukum. Komite pusat mengeluarkan banyak arahan yang melarang agama di kampus. Tiap staf atau siswa religius harus ditangani dengan keras, tidak ada toleransi. Orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan ditangani dengan sangat keras. Li Yuan, kau ada di persimpangan jalan. Antara kau melepaskan imanmu atau dikeluarkan dari kampus. Sekretaris Liu, aku tak paham. Kenapa sekolah tidak mengizinkan orang memeluk Kristen? Negara demokrasi barat punya kebebasan beragama. Banyak yang percaya kepada Tuhan. Dan ada banyak persekutuan Kristen di kampus. Aku tidak peduli yang dilakukan sekolah barat. Hah? Ini Tiongkok. Universitas Tiongkok adalah basis pendidikan Marxisme-Leninisme. Garis depan bagi PKT untuk melatih orang dalam ateisme dan materialisme. Orang Kristen lulusan sekolah partai komunis.
Itu menggelikan. Si Yuan, perkataan Sekretaris Liu didasarkan kebijakan nasional. Kau seharusnya tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Iman di Tiongkok adalah masalah politik dan berdampak langsung pada masa depanmu. Kau terlalu muda dan juga naif. Tuhan adalah untuk orang yang tak berpendidikan dan bodoh. Orang berpengetahuan percaya pada sains. Tak ada yang percaya kepada Tuhan. Kau sudah masuk perguruan tinggi. Kenapa tak membangun masa depanmu? Masa depan apa yang ada dalam iman? Kau adalah mahasiswa unggul. Dosenmu sangat menyanjungmu. Dan kami ingin melatihmu untuk bergabung dengan partai. Imanmu akan menghancurkan masa depanmu yang cerah. Direktur He, bukankah kita menjalani pendidikan untuk belajar berbagai hal dan memahami kebenaran? Hanya Tuhan yang punya kebenaran dan hanya firman Tuhan yang benar. Jadi kenapa sekolah tak mengizinkan kami punya iman dan mengejar kebenaran? Cukup! Aku tidak peduli kebenaran apapun. Hah? Yang ku tahu kau harus ikut partai untuk punya kehidupan yang baik. Aku peringatkan. Jika mempertahankan imanmu, kau akan dikeluarkan dari kampus. Sekretaris Liu, dia biasanya berperilaku baik dan mendapat nilai bagus. Aku yakin dia akan berubah pikiran. Setelah ini, aku akan memberi dia pendidikan ideologis. Li Siyuan, karena ini pelanggaran pertamamu, kau masuk masa percobaan. Tulislah surat jaminan bahwa kau akan berhenti percaya pada Tuhan. Kau tidak boleh pergi tanpa izin, menghadiri pertemuan, atau membaca buku agama di kampus. Apalagi berkhotbah ke teman sekelasmu. Jika aku tahu kau masih percaya, kami akan menyerahkanmu ke polisi. Siwan. Pemimpin sekolah juga bicara denganku. Aku tak boleh percaya kepada Tuhan dan harus menandatangani surat pertobatan. Mari kita bicara di tempat lain. Sekretaris Liu baru memarahiku dan berkata aku akan dikeluarkan. Dia juga punya ekspresi ganas di wajahnya seperti iblis. Menyebut Partai Komunis sebagai iblis sangat tepat. Aku terlalu naif sebelumnya. Kupikir hanya karena aku mahasiswa yang percaya kepada Tuhan, kampus takkan menyerahkanku ke polisi. Kini aku bisa lihat, semua orang tidak percaya hanya mendengarkan iblis yang jahat. Dan mereka semua melayani dia. Itu benar. Dulu, aku hanya tahu bahwa iblis melawan Tuhan dan sangat jahat. Tapi kini aku sadar bagaimana partai melawan Tuhan. Mereka brutal kepada orang percaya dan tak membiarkan orang bertahan hidup. Partai adalah iblis yang jahat. Mereka tak peduli mengenai kejahatan dan pergaulan bebas di kampus. Hanya menghentikan orang percaya kepada Tuhan. Mereka tak hanya melarang kita berkumpul dan menginjil, tapi juga menangkap kita. Itu sangat jahat. Di bawah bendera pendidikan, iblis menyesatkan dan merusak orang-orang. Hanya iblis yang menghalangi orang percaya kepada Tuhan dan menerima kebenaran. Dunia ini sangat jahat. Bahkan kampus dikuasai kegelapan dan iblis. Tepat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tadi aku merasa sangat sedih. Tapi memikirkan firman Tuhan memberiku iman. Kutipan yang mana? Ini. Yang ini. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan terkecil.
Karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman manusia yang tak bisa dilihat dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Kristus akhir zaman membawa hidup dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tak berkesudahan. Kebenaran ini jalan yang memungkinkan manusia memperoleh hidup dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapannya. Apabila engkau tak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau takkan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan takkan memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Firman Tuhan sangat jelas. Jalan menuju kerajaan Tuhan hanyalah menerima Kristus pada akhir zaman. Berbagai bencana sedang terjadi, maka iman kepada Tuhan adalah yang terpenting. Memahami kebenaran dan diselamatkan dalam iman bukanlah hal sederhana. Kita takkan diselamatkan segera setelah percaya. Iya. Sekolah menghalangi kita dan mengancam akan mengeluarkan kita. Menurutku ada kehendak baik Tuhan di balik ini. Bencana meningkat dan kita masih belajar di sekolah. Kita takkan bisa menginjil dan bersaksi hingga lulus. Apa ini mengikuti Tuhan? PKT memaksa kita menandatangani surat pertobatan, itu tipu daya iblis dan kita tak boleh diperdaya. Jika melakukannya, bukankah kita menolak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengikuti Dia? Kita harus memilih iman kita. Benar. Yang terburuk, kita harus meninggalkan perguruan tinggi. Jain, mari lihat bagaimana Tuhan membimbing kita. Jika mereka bersikeras mengeluarkan kita, maka kita takkan kuliah lagi. Pergi ke Universitas Kebenaran akan sangat menyenangkan. Kita bisa baca firman Tuhan tiap hari, diselamatkan dan masuk ke kerajaan. Halo, Li Xiwan, apakah sudah menulis surat jaminan? Segera serahkan setelah kau selesai. Hei, Li Xiwan, dosen bilang kau harus menghafal semangat Kongres ke-19 dan nilai-nilai sosialis inti. Ini dia. Hai, Li Yuan. Dosen bilang kau harus ikut kelas partai agar bisa mengubah pemikiranmu. Jangan lupa, atau kau akan dilaporkan dan dikritik. Kampus melakukan ini untuk memaksaku melepaskan imanku. Aku tak boleh kalah. Aku akan percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia sampai akhir. Pekerjaan pada akhir zaman adalah untuk memisahkan segalanya menurut jenisnya dan untuk mengakhiri rencana pengelolaan Tuhan. Karena waktunya sudah dekat dan hari Tuhan telah tiba. Tuhan membawa semua orang yang memasuki kerajaannya, mereka yang setia kepadanya sampai akhir, ke dalam zaman Tuhan itu sendiri. Ibu dosen? Li Xiwan, kau sedang apa? Oh, mengerjakan tugas sekolah. Ini buku harianku. Biar kulihat. Namun buku harianku... Ya, itu...
Kau masih berani percaya kepada Tuhan? Ayo, ikut ke kantor. Bu dosen, apa kita harus melakukannya? Iya, cepat. Bu dosen. Ini Lee Siuan kan? Siapa yang mengubah keyakinanmu? Di mana kau menghadiri pertemuan? Siapa lagi yang percaya Tuhan di sekolah? Beritahu aku. Beberapa tahun ini kami hanya khusus menangani kasus penangkapan orang percaya. Tidak kuduga seorang mahasiswa akan berani menjadi orang percaya. Itu gila. Partai Komunis memberimu kesempatan untuk belajar. Kenapa kau tidak percaya partai? Alih-alih Tuhan. Hah? Lee Siuan, bekerja samalah dengan polisi dan beritahu mereka tentang keyakinanmu agar kau dapat perlakuan lunak. Konstitusi memberi kita kebebasan berkeyakinan. Imanku tak menentang hukum. Aku bilang cukup. Asal kau tahu ya, Partai Komunis tak izinkan kau punya iman. Jadi imanmu ilegal. Paham? Kami memberimu kesempatan karena kau hanya mahasiswa. Ceritakan imanmu pada Tuhan. Dan tanda tangani surat jaminan tidak akan percaya lagi. Jika tidak, kau akan dipenjara. Tanda tangan. Ayo, tanda tangani. Kemari. Tanda tangan. Kau akan tanda tangan atau tidak? Hei, jika kau tidak mau, tidak masalah. Ada kebijakan nasional bagi orang yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa tapi tak mengakui. Pukuli sampai mati tak masalah. Keluargamu juga akan terseret. Pekerjaan mereka, tanah dan properti mereka, semua akan diambil. Kau sebaiknya pikirkan itu. Lee Siuan, yang dia katakan benar bukan sekedar menakutimu. Imanmu adalah masalah besar. Kau harus memahami ini. Ini kesempatan terakhirmu. Siuan, orang tuamu bekerja keras untuk pendidikanmu. Tak mudah bagimu untuk sampai ke sini. Kau tak boleh merusak hidupmu hanya karena imanmu. Kau harus sukses di sekolah dan membangun masa depan. Imanmu tak bisa menyelamatkanmu. Ayolah, beritahu polisi tentang keyakinanmu. Dan tanda tangani surat jaminan. Ayo, tanda tangan. Dengarkan dosenmu. Ambil ini. Biar kupikirkan. Itu baru benar. Sekarang dengar, kau hanya punya setengah hari untuk menyerahkan surat jaminan itu dan memberitahu yang ingin kami ketahui. Jika tidak, kau akan terima ganjarannya. Aku tak membayangkan perguruan tinggi begitu menindas orang Kristen. Kenapa mereka tak membebaskan orang punya iman atau menerima kebenaran? Seolah-olah mempelajari beberapa hal bisa menempatkan orang di jalan yang benar dalam hidup. Sekolah ini hanya bisa merusak, bukan menyelamatkan. Aku tak butuh pendidikan seperti ini. Lebih baik memiliki iman. Mulai hari ini, aku akan mengikuti Tuhan.